Selamat datang kembali di Dua Arah. Saya langsung ke Mas Toto. Jadi apa iya memang semakin kelihatan bahwa di internal relawan Jokowi masih terbelah suaranya? Begini, kita kan memulai perdebatan ini dari sebuah fakta yang menurut saya nggak bisa dibantah ya. Kepuasan publik terhadap Jokowi tinggi. Melawan hukum gravitasi biasanya ketika presiden mau pensiun itu lame duck. Indikatornya adalah kepuasan publiknya rendah. Terjadi pada SBY semenjak Juli 2011 tingkat kepuasan publik lalu di bawah 60%. Itu yang menyebabkan SBY disebut sulit menjadi kingmaker atau orang menginginkan perubahan. Sekarang terjadi sebaliknya, tinggal sisa tidak nyampe setahun menjelang pemilu, kepuasan publik 80% rata-rata misalnya. Di saya 79%, artinya orang kemudian menerka, ini sepertinya publik menginginkan keberlanjutan. Seharusnya berhenti sampai titik itu. Tapi Ketika publik ingin bicara keberlanjutan, ya sudah tafsirkan sendiri dengan rasionalitas masing-masing. Cari orang yang paling Anda anggap mirip karakter kepemimpinannya dengan Jokowi. Atau bisa membawa atau punya kemampuan untuk membawa keberlanjutan. Jangan kemudian mengecilkan itu untuk kemudian mencari tahu Pak Jokowi isi hatinya apa. Nah, tapi kan sebagai orang yang dekat juga sama Pak Jokowi nih, Mas Toto, bisa kelihatan atau enggak sekarang arahnya? Catatan kritis saya adalah sebenarnya kepada teman-teman relawan gitu ya. Anda itu muncul sebagai relawan, fenomena relawan itu muncul adalah untuk menangkap keinginan publik yang seringkali berbeda ketika diputuskan oleh elit. Itu bahasa Pak Jokowi juga dalam musrah. Mendengar akar Jangan rumput, kemudian, bukan elit. jadi mereka harusnya mendefinisikan dirinya menjadi relawan rakyat untuk Jokowi. Bukan relawan Jokowi yang mengatasnamakan rakyat. Itu yang menyebabkan jadi perdebatan ini menurut saya mohon maaf agak memalukan ya. Kenapa? Semua relawan ini menerka-menerka, saling klaim ingin membaca isi hati Jokowi dan akhirnya ini malah menjerumuskan teman-teman relawan tadi pada demokrasi kultus. Kenapa saya katakan seperti itu? Ada spanduk di musrah. Apa kata merah kata Jokowi, merah kata relawan. Yang menakutkan kalimat di bawahnya, merah kata Gibran, merah kata relawan. Artinya kan relawan ini sudah berubah. Dari relawan rakyat untuk menjaga Jokowi menjadi relawan Jokowi yang mengatasnamakan rakyat. Itu demokrasi kultus. Itu catatan kritis. Itu orde baru. Oke. Nah, bicara soal bagaimana data preferensi suara relawan, kita lihat datanya. Sejauh ini seperti apa sih kecenderungan suara relawan Jokowi khususnya untuk para bakal capres? Oke, arah dukungan pemilih Jokowi. Kalau dari survei Litbang Kompas ini data Januari 2023, Ganjar Pranowo 36,7%, Prabowo Subianto 30,6%, Anies Baswedan 28,3%, ada juga Ridwan Kamil 10,1%. Nextnya kita lihat. Itu angkanya jelas 30%. Tuh kan lumayan. Ini yang Litbang Kompas Januari 2023. Kita lihat lagi pembandingnya seperti apa. Ini silakan ditanggapi ya nanti masing-masing relawan Jokowi. Indikator politik Indonesia ini April 2023. Ganjar Pranowo 37%, Prabowo Subianto 24,7%, Anies Baswedan 16,6%. Nextnya kita lihat lagi. Satu lagi kita lihat dari Carta Politika. Kalau ini datanya Mas Toto, Mei 2023, Ganjar Pranowo 61%, Prabowo Subianto 18%, Anies Baswedan 14%. Bung Noel silakan. Ya. Kalau dilihat ini masih Pak Ganjar Ya bagian besar. apa-apa, kan diuji nanti pas nanti pemilu 2024. Karena gini, saya kan yang langsung berinteraksi dengan kawan-kawan saya pendukung Jokowi. Saya yang langsung beradaptasi tanpa sebuah riset. Saya coba tanya kawan-kawan saya karena saya tahu simpul-simpulnya. Mereka yang mengorganisir, bahkan mereka yang mempengaruhi bagaimana kawan-kawan relawan itu untuk datang ke TPS dan mendukung Pak Jokowi. Dan hari ini mereka-mereka itu sudah sikapnya tegak lurus dan teguh untuk mendukung Pak Prabowo. Dan itu ya realitanya, tapi emang nggak apa-apa. Tadi disampaikan Dedi ada 300 sekian, ya nggak apa-apa. Nah kita juga punya data, kan itu 300 dan diakui juga oleh Dedi tadi bahwa memang ada 1000 sekian gitu loh. Per hari ini sudah 567 bukan Pak. yang data itu Om, yang tadi lo bilang data yang terverifikasi. Oke. Itu data yang terverifikasi, tapi yang masalah berapapun itu faktanya gini, mayoritas memang ya pendukung Pak Jokowi itu sudah bergeser ke Pak Prabowo. Karena mereka menginginkan yang namanya pemimpin yang punya ketegasan. Ketegasan pertama gini, ketegasan untuk tidak membicarakan tentang masa lalu tapi bicara tentang masa depan. Pertama itu kedua, berani melawan yang namanya korupsi.
Oke. Di Kemenhan itu tadi luar sampai di biasa situ dulu ya, sampai di situ korupsinya dulu. Pak Prabowo Tadi luar katanya biasa mayoritas, kalau kata Bung Noel Ya, mayoritas, iya atau enggak Bung Deddy? Kenapa? Mayoritas katanya ke Pak Prabowo. Kalau dari Bung Itu kan Deddy? kata Noel. Saya tantang buka-bukaan data. Ayo kapan kita duduk di mana kita buka datanya. Nggak masalah. Karena saya pegang data Nggak relawan masalah. dari 2014, 2019 dan hari ini. Jadi data itu konsisten, tidak ngarang. Gitu loh. Jadi itu. Jadi anytime saya mau besok ayo kita duduk Oke, kita buka siap datanya. buka-bukaan data ini. Itu satu Silakan, tar itu dulu, lebih tar dulu bagus. Mbak, saya belum Itu lebih selesai. bagus. Yang kedua kita begini deh. Yang jadi persoalan ini ya, kita melihat bahwa seolah-olah ini sudah end of the day. Ini waktu masih sangat panjang loh. Ya. Ini Ganjar baru 29 hari. Ya 28 hari dicalonkan. Ya, capres-capres yang lain ada yang 10 bulan, ada yang 9 bulan. Dan sebelum itu Ganjar fighting by himself sendiri, belum ada partai sama sekali. Jadi kalaupun mau dibandingkan, saya kira juga nggak apple to apple, ya kasih waktu sedikit gitu. Nanti kita lihat, karena kalau sekarang pun Anda tanya, ya Anda tanya pilih siapa, itu beda-beda per per lembaga survei. Yang konsisten kan siapa di atas, ya toh, siapa di tengah, siapa di bawah. Gitu Oke, loh. nah apa Jadi, iya tidak apple to apple Bung Andre? Ya. Tadi kasih waktu sedikit. Ya. Bisa dibandingkan itu. Menarik tuh kata Bang Deddy itu. Senior saya di Komisi 6 DPR RI ini. Jadi Apa yang menariknya, yang Bang? menarik itu bahwa ini bukan hari terakhir. Pendaftaran masih 3 bulan lagi, 4 bulan lagi, kita masih punya waktu 8 bulan lagi untuk pemilihan. Ini yang menarik bahwa perlahan tapi pasti pemilih Pak Jokowi itu bergeser terus ke Pak Prabowo. Saya Kenapa tidak percaya diri? Lah, lihat di angka-angka. Kita lihat di bulan Oktober Pak Prabowo tertinggal di posisi ketiga. Saya harus akui, dengan endorse Pak Jokowi mulai di acara Perindo bilang, saya menang 2 kali. Setelah ini saatnya giliran Pak Prabowo. Lalu juga di Indo Defense beliau bilang, tidak perlu restu, dari awal saya dukung. Dan juga sinyal-sinyal lain. Meskipun di data tadi. Saudara, perlahan tapi pasti. Pak Prabowo naik dari November, Desember, Oke, Januari, Februari. oke. Data Mas Toto jelas. Ya. Oke. Dan apa yang terjadi? Ya mulai Maret, dari Februari, Maret trennya positif. Bahkan ya alhamdulillah Ya, di Bung berbagai Andre, lembaga walaupun survei. masih tertinggal tapi trennya Ya tren positif. naik dan alhamdulillah mulai bulan Maret Pak Prabowo sudah mulai menyalip. Bahkan bulan April, Mei sekarang ya. Konsisten Di sini bulan Mei saya ini kira baik di cara membaca. Sebentar, Ini soal sebentar. cara Apa-apa membaca. yang Baik cara di membaca yang survei. berbeda? Kan biar kita Sebentar. berdebat dikit lah. Bang, Oke. bentar, Bang. Kalau satu arah Gantian. nggak enak. Makanya dua arah. Ya, Nah, ini kan soal apa-apa cara yang- Di membaca. survei ya. LSI, Kalau saya di survei membaca- LSI Jayadi Hanan, Pak Prabowo unggul. Kemarin survei indikator yang baru dirilis, kemarin Pak Prabowo unggul, alhamdulillah. Ya, Lalu itu kemarin, tapi hari ini, Pak Prabowo sebentar. itu sudah Oke, sebentar dulu, masuk Gan. di angka Bro. 10 bulan. Ya nggak Oke, oke. apa-apa. Nah, Itu kan, ini- bro, kan belajar Pak kita Rizka, ganti-ganti Ganjar bicara. itu belum 1 bulan. Ya nggak apa-apa. Ya angkanya. Nggak. Ini Ya, boleh 31. debat nggak? Nggak, Boleh kan? silakan, Saya silakan. tadi jawab dulu, Ndre, sebelum kau lanjut, Ndre. Jadi maksud gue selesai bentar, Bang. Udah, paham, Gue hanya maksud mau kau kan kasih tadi tahu. sudah sampai. Di Saya LSI mau di respon DJA diskusi kita. hari ini dirilis, Yang mau Pak Prabowo dibilang, kembali Bang? unggul. Oke. Pak Alhamdulillah. Prabowo Jadi Pak Prabowo dua kali unggul. hasil Rizka. pilpres. Oke. Sudah jauh 2014, 2019. Ya. 2 kali menjadi kontestasi pilpres. Lalu kemudian punya keinginan untuk kembali tampil menjadi calon. Sudah hampir 12 tahun, surveinya ya segitu-segitu aja. Oke, nah, Nah, dan saya juga melihatnya begini, ada cara membaca yang berbeda. apa yang berbeda? Kalau yang berbeda? dari Survei- pandangan Andre tadi Pak, kan sebentar. bahwa ada Saya endorsement. menarik Oke, tuh oke, kata oke. Mustar itu. Oke, Bentar. oke, tahan, tahan, Surveinya tahan dulu. segitu-segitu saya nggak ada Masih masalah. saya Andre. Oke, oke. Gantian. Jadi Tadi tadi gua kan ngomong, cara dibantah. membacanya kan kalau Ganjar saya itu bisa baru 2. 31 Mustar hari. dulu Oke. juga. Sebentar dong. Oke. Oke, oke, oke. Jadi- Nanti datanya masing-masing Jadi kita saya akan nggak jadi adu di ngomong segmen nih, Friska. selanjutnya. Termasuk Friska. juga bagaimana membaca Iklan data dulu, iklan statistik. dulu, iklan Dan dulu. kode Jokowi. Iklan dulu dong, Iklan sebentar dulu. dilanjutin ya. Oke, kita tunggu bagaimana membaca kode Jokowi, termasuk yang disampaikan di Musra Lewan kemarin, dikaitkan dengan statistik juga yang sudah kita lihat. Sesaat lagi, di dua arah.
Harus nakoda yang pemberani, berani mengambil risiko. Karena yang kita dengarkan ada suara rakyat, bukan suara elit. Pengaruh Jokowi atau Jokowi Effect dalam pemilihan Capres masih jadi sorotan. Meski Capres hasil musrah melawan Jokowi sudah ada dalam genggaman, namun apakah Jokowi akan tetap netral atau memberikan kepastian arah bagi para relawan Jokowi? Dua Arah, Jumat 19 Mei pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Nih, saya sekarang ke Bang Mustar dulu deh. Dari tadi datanya preferensi relawan Jokowi dikaitkan dengan kode Jokowi di Musra, itu sejalan atau enggak sih buat Pak Ganjar? Atau bukan? Oh tidak, begini, itu persoalan kemudian tidak perbedaan. Kalau kemudian beda dua acara, iya. Tapi jelas bahwa di acara di tanggal 13 di Hall Basket Nasional itu halal bihalal yang memang kita secara khusus mengundang calon presiden yang akan kita dukung, Ganjar Pranowo. Gitu loh. Jadi tidak kemudian bahwa itu ada perbedaan, tidak. Tapi bahwa semua yang hadir, hampir 9 atau 8 organisasi, itu ikut bersama kita di acara halal bihalal. Oke. Panitia Musra. Panitianya Oke, saya mau tanyakan ini untuk Bang Mustar, kita bacakan dulu. Oke. Ini pernyataan dari Pak Lukman Edi, kita lihat. Nih, politisi senior PKB yang bilang, kita dengar pidato Pak Jokowi menegaskan jangan gerasa-gerusu, jangan buru-buru karena sesuai konstitusi prosesnya melalui parpol. Pak Jokowi sangat menghormati itu. Nah, langkahnya relawan ini mengajukan nama apakah terkesan gerasa-gerusu atau tidak? Oh iya, nah itu yang kemudian kalau kita di acara halal bihalal jelas ya. Kita tidak tanpa ada keraguan. Di tanggal 13 itu kita sudah sampaikan dengan tegas bahwa kita mendukung Ganjar Pranowo. Bahwa ada kemudian sekelompok yang di acara musra belum punya pilihan dan lain sebagainya. Oke. Ya itu. Emangnya sudah ada arahan tegak lurus ke Pak Ganjar dari Pak Jokowi? Oh tidak, begini loh. Kita meyakini bahwa 95% dan itu bukan hoax. Berdasarkan data, semua relawan Jokowi itu pasti dukung Ganjar. Bang Noel, Ya, Ganjar nggak masalah itu ya, identik dengan saya ingin Jokowi. menyampaikan soal tadi yang disampaikan Mustar dan Deddy Storus soal bahwa Ganjar itu baru 1 bulan dicapreskan, iya secara definitif oleh partainya. Tapi Ganjar sudah dicalonkan oleh saya dan kelompok lembaga survei itu dari 2021. Nah, salah satu yang mendukung Ganjar pertama jadi presiden itu saya. Nah, itu fakta. Fakta akhirnya berputar haluan. Nah, artinya kalau mau tanya lebih dulu, ya lebih dulu Ganjar lah dibanding Pak Prabowo. Gitu dong. Bung Deddy silakan tanggapin. Iya, ya masa pula suara Noel sama dengan suara partai politik Ya kan? enggak, tapi lah. faktanya kan begini deh. Itu Ya, kalau keyakinan kau mau- saya dan itu terbukti teori Kalau itu. kau Dan mau saya klaim, sampaikan kalau bahwa kau mau lihat klaim nanti suatu bahwa saat itu yang karena pasti adalah Ganjar sebagai capres pikir harus PDIP. ngaca Dan dulu itu lah. terbukti. Mari Saya Dan katakan dulu Bung gini, Deddy. dulu Saya Deddy juga cenderung ikut mau menyangga. kembali. Oke, Saya Bang. cenderung mau kembali ke Ganjar, pernyataan Andre Deddy tadi soal. salah satu Woi, yang menyangga gantian, dari woi. LPDIP. Oke, Bang Dan Deddy, itu fakta. silakan.
Bang Deddy, Prabowo silakan. itu Saya sudah mau kembali dua ke kali. yang tadi yang soal bagaimana membaca Pak Jokowi. Kalau saya membacanya ya bahwa Pak Jokowi ingin legasinya dilanjutkan. Oleh karena itu tentu dia berusaha siapapun yang di kubunya bisa. Ya. Artinya baik itu Pak Ganjar maupun Prabowo. Pak Bisa Ganjar. jadi kan kita namanya membaca. Oke, Yang pasti kan tapi- hanya Pak Jokowi yang tahu. Ini habis Bang Deddy Jadi saya. kalau dilihat ya pada saat itu yang sudah firm menjadi calon siapa? Kan hanya Pak Prabowo. Pak Ganjar kan belum. Oke. Ya. Yang Nah, artinya? kami meyakini ya bahwa Pak Jokowi dengan Ganjar itu satu tarikan napas. Sewaktu Bu Mega di Batu Tulis mendeklarasikan pencalonan Ganjar, jelas Ibu mengatakan bahwa ini hasil diskusi dengan banyak Ya. tokoh bangsa, terutama Pak Presiden Jokowi, Oke. juga merupakan ada benang merah dari Bung Karno, Ibu Mega, Jokowi, dan Pak Ganjar. Dan harap diingat, tadi Anda menyinggung-nyinggung apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi di dalam musra. Saya kira kita tidak perlu berdebat panjang. Oke. Pak Jokowi sedang tidak bicara tentang orang yang berani berperang. Tetapi orang yang berani mengambil sikap untuk rakyat. Oke. Orang yang berani turun ke bawah tidak bermalas-malasan di ruang ber-AC. Dan itu Itu Ganjar. cluenya. Oke. Nah, terserah kita mau tafsirkan siapa. Oke. Ya, Ganjar. Oke. Itu akan menjelaskan bahwa bukan si A. Oke, Gitu siapa? loh. Nah, siapa kalau kata Bung Andre? Ganjar. Ya saya rasa kita nggak usah berdebat ya. Yang jelas semua yang 3 orang atau 2 sekarang, Pak Prabowo dan Mas Ganjar ini tokoh-tokoh terbaik bangsa yang memang punya niat yang sama, niat yang baik untuk membangun dan berkontribusi untuk pembangunan bangsa. Bang Deddy dan Bang Mustar punya hak untuk menyuarakan bahwa Ganjar yang terbaik. Kami pun punya hak yang sama untuk menyuarakan bahwa Pak Prabowo lah solusi memimpin Indonesia di 2024 nanti. Tinggal unjuk prestasi Nah, aja. Tinggal Kita lihat. nanti kita uji di 14 Februari 2024. Tapi hal yang pasti, ya, Pak Prabowo punya sikap yang jelas dan tegas disampaikan kepada kami bahwa tidak boleh menyerang siapapun kandidat. Lalu beliau memesankan kepada kami bahwa kita akan melanjutkan pembangunan yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan kita mendukung sikap pemerintah Pak Jokowi. Sehingga menarik kata-katanya Bang Deddy tadi, satu tarikan nafas di saat Pak Jokowi ingin Piala Dunia kok berbeda. Terima kasih Bang Deddy. Oke. Ya tentu Bang harus Mustar, berbeda untuk konstitusi, Oke. untuk keselamatan rakyat. Dan dengan tidak ada U20 kita bisa menang SEA Games kok. Emang penting amat. Disitulah kelebihan Pak Ganjar. Dia berani mengorbankan popularitas dia. Betul. Dia berani menjadi tidak populer untuk sesuatu yang sangat mendasar. Keberpihakan kita terhadap Palestina, keamanan masyarakat kita, kalau sampai kelompok-kelompok yang anti Israel ada di stadion, ada di hotel tempat menginap. Oke. Ini semua kan ancaman. Ketika Pak Ganjar berani menentang itu, berani menantang itu, disitulah keberanian sejati kalau menurut saya. Itu yang lebih penting. Oke, kok dia berani? Justru menurut kalau saya dari tidak selaras dengan sikap presiden. Presiden selalu mengkampanyekan soal Indonesia ini aman, silakan berbisnis dan silakan berinvestasi. Nggak ada urusan, Nah, ini kan Pak. tidak Ini sebanding soal lurus dengan sikap presiden. Sikap yang Artinya, fundamental. kita lihat. Ya Pak, Gini. Itu fundamental. Kita gua bilang tengahin, Jokowi. gua tengahin. Itu tidak. Kita bicara Gua ambil apa-apa lah. Jokowi arahnya ke siapa? Itu. Menurut saya yakin Jokowi tidak akan mungkin menyampaikan secara terbuka bahwa Oke. dia akan mendukung siapapun. Oke. Ya, Dan Tapi jangan kalau kita tarik mau tarik. iya. Jangan. Presiden punya banyak tugas Oke. memastikan Tapi dari pemilu yang akan datang bersih, aman, Ya. jurdil. Oke, saya mau Jadi ambil jangan yang tadi ditarik-tarik. soal Dan satu lagi, tidak Bang. mungkin Kalau tidak Riang mungkin dan Pak Gerindra, Jokowi menyebut. yang Oke. disampaikan presiden tuh soal pemimpin yang Oke, punya oke. keberanian, yang Tadi kan mengerti kalau dia kehendak udah rakyat, dibahas. itu terlihat bahwa sosok itu ada di Pak Prabowo. Oke, tadi saya mau ngambil yang kata Bung Mustar Punya bilang bahwa kecerdasan, punya tidak mungkin Pak keberanian. Jokowi sekarang bilang gamblang mau mendukung siapa. Tidak Apa akan yang mungkin. ditunggu Mas Toto? Tapi jawabnya nanti usai jeda. Tetap di Dua Arah.
Harus nakoda yang pemberani, berani mengambil risiko, karena yang kita dengarkan ada suara rakyat, bukan suara elit. Pengaruh Jokowi atau Jokowi Effect dalam pemilihan Capres masih jadi sorotan. Meski Capres hasil musrah melawan Jokowi sudah ada dalam genggaman, namun apakah Jokowi akan tetap netral atau memberikan kepastian arah bagi para relawan Jokowi? Dua Arah, Jumat 19 Mei pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Datang apa yang ditunggu dan apa catatannya dari Mas Toto? Catatan dari saya begini, saya berharap sebenarnya perdebatan antar PDI Perjuangan dengan Gerindra atau relawan Prabowo dan relawan Ganjar ketika sama-sama mengklaim bahwa jagoannya lebih pantas melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh Jokowi, mereka berdebat mengenai Ganjar dan Prabowo ketika berbicara mengenai lepas dari middle income trap, apa program dan visi misinya yang sering diulang oleh Jokowi. Bicara mengenai hilirisasi seperti diulang di Musrah, apa program visi misinya. Bukan kemudian berdebat yang lebih cocok berani itu adalah Ganjar atau Prabowo. Yang lebih cocok dengan kalimat merawat demokrasi adalah Ganjar atau Prabowo. Ingat loh, apalagi kalau sampai pada kalimat tegak lurus menunggu instruksi presiden. Ingat loh, teman-teman aktivis yang berkumpul di Musrah kemarin, itu rata-rata orang yang sangat alergi dan bergerak di tahun 98 karena ingin melawan demokrasi yang menunggu instruksi Bapak Presiden. Jadi jangan kemudian kecintaan terhadap Jokowi menjerumuskan Jokowi menjadi Pak Harto. Ya. Contoh, misalnya ketika ada hal-hal taktis yang menurut saya perlu dilihat sebagai informasi yang aktual ya. Sekarang ada info misalnya Prabowo Gibran. Kemarin ada info mengenai 3 periode, perpanjangan periode. Didasarkan pada alasan kepuasan yang tinggi terhadap Jokowi dan cinta terhadap Jokowi. Itu yang bahaya. Jangan sampai fanatisme itu kemudian melanggar konstitusi dan asas-asas dalam demokrasi yang sudah kita sepakati. Karena apa? Kita bukan sedang mencari sekedar follower Jokowi, tapi seorang leader. Oke, apa yang jadi catatan tadi? Soal fanatisme jangan berlebihan. Betul. Kalau apa yang sesuai dengan tema kita, Jokowi mendukung siapa? Soal Jokowi menyampaikan keberanian. Keberanian dalam persepsi saya ya,
justru adalah seperti Jokowi dan Ganjar yang bukan siapa-siapa tapi berani menantang anak jenderal, misalnya anak konglomerat, anak jenderal dan lain sebagainya. Nah Jokowi bukan anak siapa-siapa, sama halnya Ganjar Pranowo, dia seorang anak bangsa yang juga bukan anak siapa-siapa, justru berani menantang berhadapan di Pilpres 2024 untuk melawan Prabowo. Ya samanya Pak Prabowo, dia berani untuk melupakan masa lalu dan berbicara masa depan. Nah itu ukuran seorang pemimpin yang punya keberanian. Kalau pemimpin hanya bicara tentang masa lalu, lantas mengkapitalisasi status sosial orang miskin, banyak orang-orang miskin juga pengen mimpin tapi tidak punya kemampuan dan itu bahaya. Kita butuh orang yang secara sosial dan secara status yang baik, dia mampu bicara tentang gagasan ke depan. Ini bicara tentang Indonesia ke depan, bukan soal status sosial dan sebagainya. Ini repot kita. Dan sekali lagi, Pak Prabowo punya ketegasan untuk melawan satu entitas kartel di Kemhan. Kalau Bung Deddy tadi kalau catatan Mas Toto juga kan harus ada visi misi yang jelas apa selain berkelindan di kode-kode Jokowi. Tapi ingat kita beda dengan yang lain. Bagi kita gagasan itu berbasis ideologi partai. Nyambung dengan apa yang dipikirkan Bung Karno ketika dia diasingkan di mana-mana oleh kolonial sampai hari ini itu nyambung. Jadi tidak ada yang namanya back to square one, ya, titik nol. Ini perjalanan bangsa ini panjang. Bung Karno bilang jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sekali kita melupakan sejarah, kita tidak tahu arah masa depan. Jadi nggak boleh kita melupakan sejarah. Karena itulah kontinuitas pembangunan ini, legacy ini harus terus naik tingkat. Jangan kembali ke masa lalu. Kita berpikir ke depan. Masa lalu yang mana? Nah itu Pak Prabowo Masa lalu kemarin, ntar dulu dong. Maksudnya masa lalu Pak Prabowo kan bukan. Iya, masa lalu. Ini Dia saya lupakan sedang masa bicara lalu tentang orang yang ngomong tentang cita-cita kemerdekaan. Emang lu dari mana aja selama ini bro, kan kira-kira gitu ya. Jadi ini yang kita ingin bangun. Dan tadi saya sudah katakan, Pak Ganjar dipersiapkan oleh partai sebagai satu tarikan nafas dari Bung Karno, Bu Mega, Pak Jokowi dan seterusnya. Namanya visi misi Prabowo, Tuh, visi dalam misi mendukung Prabowo. Namanya visi misi Pak dulu bro. Oke. Namanya visi misi Pak Ganjar itu disiapkan oleh partai. Ini pernyataan Dulu jujur. misi Pak Jokowi disiapkan oleh tim 11. Oke. Siapa? Berdasarkan seluruh keputusan Kongres, program partai, seluruh manifesto partai itu dirumuskan ulang, dibicarakan oleh para profesor dari sekian banyak perguruan tinggi menjadi program. Jadi Pak programnya Ganjar sudah baru 28 hari sedang berproses itu. Minta waktu untuk Pak Ganjar. Kalau Pak Prabowo, silakan Bung Andre. Ya, Pak Prabowo jelas ya. Beliau berkali-kali mengulangi bahwa beliau akan melanjutkan pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Contohnya apa? Pak Prabowo itu menerbitkan buku namanya Paradoks Indonesia. Bicara bagaimana sumber daya alam kita di bocor-bocoran gitu ya. Tidak dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan bangsa. Nah, alhamdulillah beliau bergabung dengan Pak Jokowi lalu menyatakan rekonsiliasi, membangun persatuan sehingga saat ini dengan persatuan ini modal besar kita ya, bangsa ini sukses menghadapi pandemi, sukses menghadapi krisis. Dan satu lagi, dengan rekonsiliasi Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini, Indonesia ini betul-betul mampu bekerja untuk melakukan pembangunan. Contoh, program yang selalu disampaikan Pak Prabowo dalam Paradoks Indonesia itu dilaksanakan oleh Pak pemerintahan Pak Jokowi soal hilirisasi. Bagaimana Pak Prabowo menyatakan bahwa kita akan lanjutkan salah satunya program hilirisasi ini. Jadi intinya apa? Saya punya keyakinan ya, Mas Ganjar, Mas Anies, Pak Prabowo adalah tokoh-tokoh terbaik bangsa. Apalagi kalau hubungan PDI dengan Gerindra sangat baik. Pak Prabowo dan Bu Mega itu seperti kakak adik. Satu hal yang paling baik dari Pak Prabowo. Pak Prabowo menyampaikan bahwa Ganjar adalah sahabatnya. Jadi Mas Anies adalah sahabat. Saya juga menyampaikan di sini bahwa saya sahabatnya Pak Prabowo. Saya kalau soal sahabat ya kita semua sahabat dan saudara. Apalagi kalau dua putaran jangan bersahabat. Jokowi itu identik dengan Ganjar Pranowo. Ya, tetap juga ditutupnya itu. Dan 2024 Prabowo presiden. Tapi dua-duanya
menekankan bahwa bersahabat ya Pak Ganjar. Pranowo masa depan. Oke, Pak Ganjar dan Itu, Pak Prabowo mohon bersahabat. maaf, kan Pak Prabowo itu agak halu. bicara tentang masa lalu. Itu Prabowo agak bicara tentang masa depan. tutup. Tapi apakah mungkin Agak Ganjar halu ya. Prabowo maju bareng-bareng? Wah, siapa tahu. Ya siapa tahu. Ya udah oke. Ya, Tepuk mungkin tangan Mas untuk Ganjar semuanya. jadi Terima wapres kasih kali Bung Deddy, Prabowo terima yang kasih bicara Bung tentang Besar, masa terima depan. kasih Bung Andre, terima kasih Bung Nael, terima kasih Mas Toto. Nah bicara soal kemana arah dukungan Jokowi di Pilpres 2024 ini masih menjadi misteri. Hingga saat ini telunjuk Jokowi belum mengarah ke sana atau ke sini. Meski bukan ketua umum partai politik, banyak pihak yang berharap dukungan Jokowi di pemilu 2024 mendatang. Pasalnya, selain masih memiliki ribuan relawan yang bisa digunakan untuk menggalang kekuatan, kepuasan publik yang besar pada kepemimpinan Jokowi juga bisa menjadi daya tarik sendiri karena bisa digunakan untuk mengayal dukungan. Meski demikian, ide dan gagasan untuk Indonesia masa depan dari bakal capres tentu harus dikedepankan agar kita tak terjebak terus pada drama elektoral semata dan terus mengulang kesalahan yang sama. Dan tadi catatannya Mas Toto juga harus adu gagasan, tak sekadar mengagungkan fanatisme itu yang dijaga. Saya Friska Clarissa, sukseskan pemilu 2024 dan pastikan tetap di Kompas TV, independen terpercaya untuk mengikuti perkembangannya. Sampai jumpa pekan depan.